akses Bukit Tinggi Lubuk Sekaping ini atau akses Bukit Tinggi Medan ini ada sejumlah longsor di beberapa titik di Kecamatan Palupuah dari Bukit Tinggi menuju Pasaman Barat. Satu unit ALS 361 menuju Medan. Oh ya, ini simpang Patai ya rekan-rekan. Ini udah simpang Patai. Jadi belok kanan ke Palembayan ya. Kas longsor. Ini jika hujan bisa menyusul. Wow, zoom. Dilibas. Nih bekas longsor. ALS juga. Enggak tahu nopin berapa. Enggak terlihat. Ini bekas longsornya. Waduh, batu. BS 311 barangkali menuju Jakarta. Awas, ALS lagi. Wow, mantap. 128 mengarah ke Medan. Udah 3 unit yang mengarah ke Medan ya. Assalamualaikum sahabat Minang dimanapun berada. Saat ini kita berada tepat di kumpulan di Nagari Limo Koto, kalau nggak salah, di kumpulan antara Koto Kaciak dengan Limo Koto. Posisi arah ke kanan ke kota Medan kurang lebih 630 kilo dan kita belok kiri mengarah ke kota Bukit Tinggi kurang lebih 50 kilo arah ke depan. Pukul 14.30 menit. Pukul 16.30 menit di Jalan Lintas Trans Sumatera kumpulan di Kecamatan Bonjo, Kabupaten Pasaman. Jadi dari sini kita akan mengarah ke kota Bukit Tinggi kurang lebih 50 kilo. Di perjalanan sebelumnya kita sudah lewati Malampah dari padang sawah, dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bukit Tinggi. Baru saja lewat bus ALS dari Medan, sepertinya tujuan Jakarta atau Bogor. Belum pasti berapa nopinnya, nanti kita akan susul. Jadi posisi kita ini di Kecamatan Bonjo, terletak di sekitaran perbatasan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Agam. Kabupaten Agam arah ke depannya di Kecamatan Palupuah. Sedikit cuaca kurang bersahabat di penghujung perjalanan kita mengarah ke Bukit Tinggi. DPE biasanya istirahat makan di sebelah kanan yang dari ujung Gading via Malampah, cuman belum masuk, paling sebentar lagi masuk ya. Kecuali kalau mungkin yang dari Rau mungkin udah masuk ya. Oh belum juga, ini rumah makannya yang di sebelah kanan, belum ada masuk DPE. Ini family dari Bukit Tinggi menuju Rau Utara atau Padang Sedimpuan, dan kita akan susul satu unit ALS sepertinya menuju Jakarta atau Bogor, bisa jadi ke Jember biasa, tapi kalau ke Jember biasanya pagi. Bus Pangeran yang ke Medan udah lewat baru saja, dan satu unit satu Nusa juga baru lewat arah ke Medan. Yuk kita lanjut. Semoga perjalanan kita dari Kecamatan Bonjo ini hingga sampai ke Bukit Tinggi selamat, tidak ada kendala, tidak hujan, juga tidak ada rintangan, karena sebulan terakhir akses Bukit Tinggi Lubuk Sekaping ini atau akses Bukit Tinggi Medan ini ada sejumlah longsor di beberapa titik di Kecamatan Palupuah di Kabupaten Agam.
ALS yang dari Medan baru saja melintas. Di depan kita ada sekitaran 2 kilo 2 atau hingga 3 kilo, cuman kita yakin bisa dapat nanti rekan-rekan Sunak Minang. Di perjalanan sebelumnya dari Pasaman Barat atau dari Padang Sawah hingga ke kumpulan ini, kita bersama ALS 177 kalau nggak salah tadi. Rekan-rekan Sunak Minang bisa lihat videonya bagaimana penampakan bus ALS yang melintas di Rimbuk Malampah, karena memang akses simpang 4 arah Panti saat ini masih dalam keadaan lumpuh, putus total. Ada beberapa longsor di beberapa titik dari simpang 4 hingga Talu, dan Talu hingga arah ke Kecamatan Duokoto hingga sampai ke Panti. Jadi sebagian besar bus atau truk ambil alternatif yang dari Pasaman Barat menuju Medan, ambil jalan Padang Sawah kumpulan via Malampah. Akses Bukit Tinggi Maninjau atau Lubuk Basung juga masih dalam dibilang lumpuh, karena memang tidak semua kendaraan yang bisa melewati akses tersebut di Kelo Ampek Pulampe, karena ada jalan yang taban di beberapa belokan dan longsor dan bekas longsor di sekitaran Nagari Balingka hingga ke Nagari Panta. Nah, kita udah hampir sampai di perbatasan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Agam. Akses Bukit Tinggi Padang via Lembahanai masih dalam keadaan lumpuh. Artinya ini bintar dari Bukit Tinggi menuju Pasaman Barat udah yang ke unit sekian. Tadi udah ada 3 hingga 4 unit yang mengarah ke Pasaman Barat via Malampah juga ini. Asal bintar pasti ke Pasaman Barat, karena bus yang muatan berat tentunya meragukan via Kelo Ampek Pulampe. Mungkin lebih baik memang harus melewati akses Taran Sumatera, menyimpang di kumpulan mengarah ke Malampah dan sampai di Tigo Nagari hingga sampai di Nagari Binjai atau Padang Sawah mengarah ke Kecamatan Kinali. Wes lubang Bukit Tinggi Padang via Malala sampai saat ini masih dibilang lumpuh, karena tidak semua kendaraan roda 4 yang bisa melintas di jalan tersebut. Apalagi masih banyak material longsor yang belum disingkirkan dari badan jalan, sehingga roda 4 masih boleh dikatakan belum bisa melewati jalur Malala dari Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Jadi ini udah masuk Kecamatan Palupua, rekan-rekan Sunak Minang. Udah masuk Kecamatan Palupua, kalau nggak salah Nagari Nan Limo. Nagari Nan Limo. Ya, mudah-mudahan tidak hujan, karena jika hujan tentunya faktor longsor susulan di jalur Kecamatan Palupua ini berkemungkinan sangat dampak bisa longsor susulan di beberapa tempat yang pernah terjadi longsor. Mudah-mudahan tidak hujan dan kita selamat sampai di tujuan Kota Bukit Tinggi.
Jadi perjalanan kita ini berawal dari Bukit Tinggi dan akan berakhir dari Bukit Tinggi, yang mana dari Bukit Tinggi mengarah ada family baru saja. Dari Bukit Tinggi ke Matur via Balingka dan via Sungai Landia hingga sampai di Pantapawah dan Matur. Dan dari Matur masuk di Nagari Matu Ilia, mengarah ke Matu Mudia hingga sampai ke Embun Pagi. Perjalanan kita dari Bukit Tinggi. Dan dari Embun Pagi tentunya mengarah ke Kelok, belokan sampai Pulau Ampek. Jadi rekan-rekan Senak Minang bisa lihat suasana perjalanan kita dari Bukit Tinggi arah ke Kelok sampai Pulau Ampek hingga sampai ke Maninjau. Dan dari Maninjau mengarah ke Bayua, mengarah ke Balai Ahad, Balai Rabaa hingga sampai ke Muko-Muko, Jorong Muko-Muko, dan mengarah ke Lubuk Basung, Pasalamu. Dan dari Pasalamu di Kecamatan Lubuk Basung mengarah ke Simpang Padang Baru hingga lanjut mengarah ke Manggopoh dan masuk di Simpang Gudang, Siti Manggopoh. Dan dari Simpang Gudang mengarah ke Bawan atau ke Kecamatan Nampek Nagari dan mengarah ke Kecamatan Kalembayan, tepatnya di Nagari Salareh Ayah Barat, dan mengarah ke perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman, tepatnya di Nagari Binjai atau Padang Sawah. Ini satu unit ALS 361 menuju Medan. Tadi udah lewat satu unit juga yang arah ke Medan. Dan di depan kita ada satu unit ALS, paling nggak jauh di depannya. Dari Nagari Binjai atau Padang Sawah kita mengarah ke Padang Gantiang di Kecamatan Tigonagari. Binjai udah masuk Tigonagari ya. Binjai, Ladang Panjang dan Malampah udah masuk Tigonagari ya. Tigonagari. Terdapat Tigonagari, yakni Nagari Binjai, Nagari Ladang Panjang dan Nagari Malampah. Jadi dari kumpulan Padang Sawah jorong dari Nagari Binjai mengarah ke Padang Gantiang, jorong di Nagari Ladang Panjang dan mengarah ke Malampah. Dan di Malampah kita bersama ALS 177 dari Ujung Gading menuju Medan. Di rekan-rekan bisa lihat suasana perjalanan kita di Malampah ya, bersama 177 ALS dari Ujung Gading. Dan selepas Malampah kita masuk di mana tadi itu, di Kecamatan Simpati, masuk di Nagari Simpang dan Nagari Alan Mati hingga sampai ke Nagari Kota Kaciak di Kecamatan Bonjong, dan masuk di lintas Trans Sumatera. Jadi saat ini kita udah masuk di jalan Trans Sumatera, tepatnya di Nagari Nalimo, Kecamatan Palukuah. Artinya Kabupaten Pasaman sudah kita lewati dan kita udah masuk di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Nalimo. Mana ALS? Di depan ada ALS tadi. Ya, kita tidak tahu posisi yang pernah longsor di jalur ini, karena ini perdana kita melewati jalan Trans Sumatera sejak November. Sebelum November kita juga sering melintas di jalur ini. Rekamannya masih ada, nanti kita bagi penampakannya di YouTube kita. Apa perubahannya ini, suasananya tentu berbeda sebelum
November dan selepas November. Sepertinya udah gelap arah ke Bukit Tinggi. Mudah-mudahan tidak hujan rekan-rekan Sanak Minang. Ya paling dari sini ke Bukit Tinggi 1 jam 30 menit standarnya. Tengok cuaca dan tengok kondisi jalan nanti, karena bisa jadi di sejumlah tempat lokasi mungkin ada longsor, bekas longsor maksudnya, dan kita juga mesti hati-hati dan waspada. Bisa jadi di jalan yang sebagus ini ada lubang, jadi kita tidak ingin kecolongan lubang rekan-rekan Sanak Minang. Jadi kita keliling ya dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung, dari Lubuk Basung ke Pasaman, dari Pasaman mengarah ke Kumpulan, dan sampai di lintas Trans Sumatera hingga sampai saat ini, dan kembali mengarah ke Bukit Tinggi. Kalau akses Simpang Ampek Panti belum bisa dilewati ya, makanya bus ALS 177 melewati jalur Padang Sawah Kumpulan tadi. Biasanya sore hari di Bukit Tinggi hujan ya, tapi mudah-mudahan untuk kali ini tidak hujan. Ya paling tidak kalau udah sampai di Bukit Tinggi mungkin nggak jadi masalah hujan, tapi kalau di sini hujan deras, nah ini yang kita ragukan. Longsor susulan di beberapa tempat. Mudah-mudahan tidak hujan dan tidak terjadi apa-apa. Jadi kita juga dapat kabar di sekitaran Maninjau juga terjadi longsor, padahal cuaca tidak hujan, gerimis pun tidak, tapi terjadi banjir bandang. Nah, itu yang kita ragukan ya kalau jalan jauhnya. Mana ALS? ALS yang di depan kita ini nggak tahu arah tujuan Padang apa Jakarta atau ke Jawa. Ini udah menjelang Simpang Pantai belum ya? Oh ya, ini Simpang Pantai ya rekan-rekan. Ini udah Simpang Pantai ya. Jadi belok kanan ke Palembayan ya. Belok kanan ke Palembayan tadi baru saja kita lewati. Ini bekas longsor. Ini dari dulu emang bekas longsor juga ya, yang di bagian kanan ya. Nah, itu udah parah ya. Sempat lumpuhnya jalan yang di Simpang Pantai ini. Belum terlihat ini ALS yang tadi melintas ya, pas kita istirahat. Ini bekas longsor juga ya. Ya, di depan udah gelap ya rekan-rekan Sanak Minang. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan hujan. Udah gelap bagian di depan arah ke Bukit Tinggi. Oh berarti bus yang ke Palembayan via ini, via Simpang Pantai ya. Saya terlihat teratai sepertinya ya. Aduh lubang. Yuk lanjut lagi. Ya lihat pemotor dari depan ya, kalau ada yang pakai jas hujan atau mantel
itu bisa dipastikan hujan. Family ke Rawa Utara. Jadi rekan-rekan Senam Minang bisa lihat suasana akses lintas Trans Sumatera ini. Nah, ini bekas longsor dan taban. Longsor dan taban. Yuk lanjut. Yuk. Terakhir kita melintas di Trans Sumatera ini sebelum November, di bulan Oktober kalau nggak salah, di pertengahan. Rekamannya kita masih ada ya, masih tersimpan ya, masih tersimpan di kartu memori. Kita lihat ALS, waduh udah gelap di arah ke Bukit Tinggi ya. Tengok ke motor, jika ada jas hujan yang arah dari depan, otomatis kita akan berhenti dan pakai jas hujan juga, daripada pas kena hujan baru dipasang. Belum ada yang pakai jas hujan. Udah banyak yang rusak ini jalan. Terakhir kita lewat belum sebegini lubang. Artinya belum seberapa lubang. Ini udah banyak lubang. Ini pengaruh hujan selama 1 bulan di bulan November. Terus ini udah banyak lubang. Ini bekas longsor dan terban. Ini juga bekas longsor. Ini jika hujan bisa menyusul. Ya emang kita juga pernah ngasih tahu akses Bukit Tinggi, Lubuk Sekaping ini sangat rawan longsor jika hujan. Karena banyak perbukitan dan tebing. Si jalan tepat di kaki tebing, pertengahan tebing. Nah ini ALS yang tadi panjang umurnya. ALS berapa ya? Nggak tahu, ke Padang pakai Jakarta ya. ALS 1 barangkali ya. ALS 1 ini ke Jakarta ya. Kalau emang 1 ya, Nopin 1 ya. Batuk rekan-rekan Senam Minang, memang 2 hari terakhir kita kena hujan. Kita pastikan ini dulu Nopin berapa ya ALS nya, ke Padang apa ke Jakarta ya. Sekilas baru saja terlihat agak seperti 1. Oh, di belakang tidak ada ya, nomor, tapi kita bisa lihat nanti itu. Yes,
masuk, mantap. Di Malampah kita bersama ALS, dan di lintas Trans Sumatera kita juga bersama ALS. Nggak tahu ini Nopin berapa karena belum terlihat. Biasanya di belakang dia ada nomor. Asisten kanan, hati-hati itu, jangan menyalip. Ya kita udah juga tebak tadi, ya, paling bisa dipastikan dapat ALS ini. Awas. Wow, Meliu. Kita belum bisa pastikan ke Padang apa ke Jakarta. Tengok Nopinnya. Yes. Satu Nusa Pangeran udah mengarah ke Medan. Nggak jauh jaraknya tadi. Paling baru sampai di mana ya, di Petok barangkali di sekitaran Petok, menjelang Panti ya, menjelang Panti. Petok sebetulnya udah Panti utara, di sekitaran Rimbo Panti udah masuk ya. Kedua unit yang mengarah ke Medan, Pangeran dan Satu Nusa tadi ya. Tiga unit ya, ALS juga ada yang mengarah ke Medan tadi, nggak jauh beda juga jaraknya pas kita istirahat tadi. Jadi 3 unit ya, yang nggak jauh jarak di belakang kita mengarah ke ini, Medan. Family dari Bukit Tinggi, Putri Balkis menuju Rawa Utara. Masuk kanan. Nopin berapa ya, nggak terlihat nih rekan-rekan Senak Minang. Yang pasti barangkali nggak ke Padang nih. Ini nggak ke Padang nih, ke Jawa, paling tidaknya ke Jakarta ya. Wow, zoom dilibas. Nih bekas longsor. Masuk lagi. Awas. Kemarin kita juga bersama ALS. Ini ALS juga, nggak tahu Nopin berapa, nggak terlihat. Barangkali rekan-rekan Senak Minang bisa lihat sekilas ya di kamera samping kanan. Yang pasti tujuan Medan. Ya, jalan Trans Sumatera ini boleh dikatakan tiap jam dilewati atau dilalui bus antar lintas Sumatera ALS. Kemarin kita juga bersama ALS 333 dari Bogor. Dari kita ambil rekamannya dari Kiliran Jauh. Rekan-rekan Senak Minang bisa lihat ini bekas longsor. Waduh, batu. Itu lama juga evakuasi batunya itu dengan alat berat. Jadi rekan-rekan Senak Minang yang mau melewati jalur lintas Trans Sumatera ini, ada baiknya juga tonton video ini, karena memang ada beberapa lokasi titik longsor dan sejumlah jalan yang rusak. Jadi ketika kita melewati, kita bisa pedoman ini.
Oh 311 rekan-rekan Bencana Minang, bukan notin 1 ya, 311. Udah halus tuh dari Medan. 311 terlihat dari dekat, baru ada penampakan 311. Wow, yes, 311 barangkali menuju Jakarta. Yes. Awas, ALS lagi. Wow, mantap. 128 mengarah ke Medan. Udah 3 unit yang mengarah ke Medan ya, yang terlihat. 128 yang baru saja. 128 barangkali dari Jakarta juga ya.